Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Aini Fadila, Angkatan 55, Kelompok 4, Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI menuju Smart Government. Yang pertama ada Smart ASN. Smart ASN berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM bertalenta digital. Literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia, agar keterampilan tidak hanya sebatas mengoperasikan gawai. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan menggunakan media digital dengan bijak. Seorang pengguna yang memiliki interaksi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu media digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu 1. Kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital ethics. Yang keempat, aman menggunakan media digital atau digital safety. 4 pilar yang menopang literasi digital ada 1. Etika, 2. Keamanan, 3. Budaya, dan 4. Kecakapan dalam bermedia digital. Selanjutnya, etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Isu terkait bermedia digital yang biasa kita temukan dalam sehari-hari ada tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perhubungan cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi yang mengarah kepada segregasi sosial atau perpecahan di ruang digital. Yang kedua, tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggan privasi di ruang digital. Yang ketiga, tidak mampu membedakan informasi, disinformasi, serta malinformasi. Konten negatif yang mengikuti perkembangan dunia digital tentu menyasar pada pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan, seperti hoax, cyberbullying, dan hate speech. Selanjutnya ada manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN bertujuan untuk memotivasi dan juga untuk meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk mendapatkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi dua, yaitu 1. PNS dan 2. PPPK. PNS adalah pegawai negeri sipil warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pembina pejabat kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya ada fungsi dan peran ASN. Fungsi ASN satu pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, ada perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, hak PNS. Hak PNS berupa 1. Gaji,
tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK, 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan 4. Pengembangan kompetensi. Bedanya adalah hak PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN adalah 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat berwenang. Yang keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap. Yang ketujuh, menyimpan rahasia dan jabatan negara. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan perilaku yang harus ASN terapkan adalah melaksanakan tugas dengan jujur, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, dan melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada sistem merit. Sistem merit adalah persepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yaitu dalam pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya ada manfaat sistem merit. 1. Mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya adalah jaminan sistem merit. Dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan, ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, serta penilaian kinerja. Demikian hasil paparan saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.